Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sutanto, NPM 211010108, Prodi Teknik Informatika Sarjana S1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang logika matematika materi ke-14. Daftar isinya yang pertama ada konsep dasar teknik pembuktian, yang kedua ada langkah-langkah pembuktian, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang keempat ada daftar pustaka. Konsep dasar teknik pembuktian yaitu suatu argumentasi logis yang menetapkan kebenaran suatu pernyataan. Dalam proses pembuktian dapat melibatkan diagram, kalimat verbal, simbolik, atau program komputer. Griffith dalam Weber 2003 menyatakan bahwa bukti matematik adalah suatu cara berpikir normal dan logis yang dimulai dengan aksioma dan bergerak maju melalui langkah-langkah logis sampai pada suatu kesimpulan. Tujuan pembuktian Weber 2003 yang pertama ada penjelasan. Seorang membaca dapat memahami kebenaran suatu pernyataan bila ia mempunyai penjelasan. Yang kedua sistematis. Seorang dapat menggunakan bukti untuk mengorganisir antar konsep berlainan ke dalam suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga ada komunikasi. Bahasa bukti dapat digunakan untuk mengkomunikasikan konsep dan berdebat gagasan dengan orang lain. Yang keempat, penemuan hasil baru dengan menyelidiki konsekuensi logis, definisi, dan sistematik aksiomatik, teori dapat dikembangkan. Yang kelima, ada pertimbangan suatu definisi. Seseorang dapat menunjukkan bahwa definisi dapat mengungkapkan esensi intuitif dari suatu konsep yang menunjukkan bahwa semua sifat esensial konsep dapat diperoleh dari definisi yang diusulkan. Yang keenam ada mengembangkan intuitif. Dengan pengujian kelogisan definisi suatu konsep, seorang dapat mengembangkan konseptual dan pemahaman intuitif tentang konsep yang dipelajari. Yang kedua ada langkah-langkah pembuktian. Yang pertama ada bukti langsung. Ini biasanya diterapkan untuk pembuktian teorema yang berbentuk implikasi PQ. Secara logis, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan pembuktian bahwa pernyataan Q P benar, di mana diketahui P adalah benar. Di bawah ini adalah contohnya, kalian bisa baca sendiri. Yang kedua ada bukti tidak langsung. Implikasi P dan Q ekuivalen dengan nilai kebenaran kontraposisi PQ. Jadi pekerjaan pembuktian kebenaran pernyataan implikasi dibuktikan lewat kontraposisi. Ini ada contohnya juga, jadi kalian bisa baca sendiri. Yang ketiga ada pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi. Kita tahu bahwa pernyataan implikasi PQ akan ekuivalen dengan kontraposisi, yakni negasi Q ke negasi P, atau bisa ditulis PQ ekuivalen negasi Q negasi P. Konsep ini yang menjadi dasar untuk pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi. Di sini kita berlawanan dengan mengasumsikan Q benar, maka dibuktikan bahwa P benar. Jika pernyataan kontraposisi benar, maka pernyataan semula juga pasti benar. Yang keempat ada pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi. Dimulai dengan pembuktian bahwa ingkaran dari pernyataan implikasi tersebut salah. Dengan terbuktinya bahwa ingkaran tersebut salah, maka pernyataan implikasi tersebut pasti benar. Kesalahan yang diperoleh tersebut ditunjukkan oleh suatu kontradiksi. Suatu kontradiksi terjadi jika ada suatu atau lebih pernyataan yang bertentangan. Kita bisa tuliskan sebagai negasi P ke Q sama dengan ekuivalen P negasi irisan Q. Kesimpulan, menyatakan bahwa bukti matematik adalah suatu cara berpikir formal dan logis yang dimulai dengan aksioma dan bergerak maju melalui langkah-langkah logis sampai pada suatu kesimpulan. Tujuan melakukan pembuktian yaitu menyusun fakta dengan pasti, memperoleh pemahaman, mengkonsumsi gagasan kepada orang lain, tantangan membuat sesuatu menjadi indah, mengkonstruksi dan teori matematika. Langkah-langkah pembuktiannya ada secara langsung, secara tidak langsung, secara tidak langsung dengan kontraposisi, secara langsung dengan kontradiksi. Ini adalah sumber informasi yang saya dapatkan. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.